Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarnia, MPM 17640009, dosen pengampu Pak Adi Surya STMT, INEDN 0611046610. Saya adalah mahasiswi aktif Uniska Muhammad Alsyad Al-Menjari, Prodi Teknik Sipil. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas Pak Adi Surya STMT pada mata kuliah metode penelitian. Ini uraiannya sebagai berikut. Struktur primer. Ketika mempelajari sedimentologi pada saat sedimen yang lunak tertransport dan tergelincir serta pengaruh dari fluida, maka terbentuklah struktur primer. Itu dinamakan sedimentary struktur. Pada batuan beku terbentuk ketika lava mengalir dan belum sepenuhnya mengeras, atau saat kristalisasi batuan beku yang dinamakan magmatic struktur. Struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk karena proses deformasi yang biasa disebut tektonik proses. Struktur sekunder bisa merubah bentuk dari struktur primer, misalkan lipatan yang terbentuk pada bedding. Tipe yang umum pada struktur sekunder seperti fracture, patahan, lipatan, poundings, dan foliation. Fracture. Extension fracture didominasi oleh normal fault dan beberapa fracture pada kerak bumi. Joint adalah contoh yang paling sering ditemukan di dinding pemisah, dan veins adalah regangan yang terisi oleh mineral. Contohnya adalah ketika kontinen crust mengalami regangan. Contraction fracture adalah patahan yang mengakibatkan pemendekan kerak. Pada umumnya terbentuk reverse dan thrust. Kontraksi juga menyebabkan oblique dan cross cut pada layer sequences. Shear fracture akan terekam pada permukaan akibat pengaruh dari patahan. Fault. Fault adalah zona fracture yang mengalami pergerakan paralel. Pada batuan ductile akan terbentuk zona shear, dan pada batuan brittle yang mencapai batas elastisnya akan terbentuk fault. Ada 3 jenis fault berdasarkan pergerakan hanging dan footwall-nya. 1. Normal fault. Bergerak down deep di mana hanging wall berada di bawah footwall. 2. Reverse fault. Bergerak up deep di mana hanging wall berada di atas footwall. 3. Strike slip fault. Strike bergerak paralel di antara hanging dan footwall. Contoh tersebut adalah sinistral atau pergerakan lateral ke kiri. 4. Kombinasi antara normal atau reverse dengan strike slip maka disebut oblique fault. Contoh tersebut adalah dextral atau pergerakan lateral ke kanan. Ketika terbentuk fault, akan terekam graben pada zona rendahan dan horst pada zona tinggian. Fault. Fault terbentuk secara aktif pada ketidakstabilan sifat mekanik lapisan atau matriks sekitarnya. Ada beberapa mekanisme pembentuk faulting. 1. Buckling terjadi pada lapisan yang mengalami pemendekan. 2. Passive faulting
terbentuk pada batuan yang pasif dan bergerak paralel dengan axial surface. 3. Bending, gaya yang disebabkan berarah tegak lurus dengan layer. Pada lapisan yang membentuk lipatan akan terlihat bukit atau anticline dan lembah atau syncline. Bounding. Bounding adalah pecahan layer yang menerus pada zona extension. Ketika lapisan meregang dan memecahkan fragmen, disitulah terbentuk boundinage. Bounding memiliki beberapa bentuk berdasarkan proses terjadinya: rectangular, parallel, barrel, fish mouth, dan lensa. Perbedaan bentuk ini diakibatkan oleh proses yang berbeda. 1. Simetris. Stres terkonsentrasi pada sudut antar bounding. Pada proses ini akan terbentuk rectangular, barrel, dan fish mouth. 2. Pinch and swell. Ketika regangan yang terbentuk tidak merusak lapisan menjadi beberapa bagian. Pada proses ini akan terbentuk lens shape. 3. Asimetris. Bounding yang terbentuk pada shear zone, maka bentuknya akan menjadi parallel.